Namaku Rangga, usia 25 tahun. Sudah 2 tahun terakhir aku bekerja sebagai asisten rumah tangga sekaligus sopir pribadi di rumah besar milik Bu Ratih dan putrinya, Adelia. Rumah itu berdiri megah di pinggiran kota, dikelilingi taman rimbun yang selalu aku rawat setiap pagi. Meski hanya 2 orang yang tinggal di sana, rumah itu tak pernah terasa sepi, terutama sejak Adelia kembali dari luar negeri. Adelia, atau yang biasa aku panggil Mbak Adel, usianya sekitar 31 tahun. Dulu pernah menikah dengan seorang diplomat muda, tapi kabarnya mereka bercerai setahun lalu. Tak banyak yang tahu alasan perpisahan mereka. Bu Ratih bilang, Mbak Adel hanya butuh ketenangan setelah masa-masa sulit. Secara fisik, Mbak Adel jauh dari kata biasa. Wajahnya lembut, rambut panjangnya selalu tergerai dengan wangi bunga yang samar, dan caranya berbicara pun tenang, seperti air yang mengalir pelan. Tapi di balik penampilannya yang anggun, aku bisa merasakan sesuatu yang lain. Entah kesepian atau luka lama yang belum sembuh. Dan entah kenapa, aku bisa melihatnya dengan mata berbeda. Malam itu seperti malam-malam sebelumnya. Setelah selesai memasak, aku menyusun makanan di nampan. Sup jagung, ayam goreng tepung, dan tumis brokoli. Menu favorit Bu Ratih dan Mbak Adel. Tapi malam itu Bu Ratih sedang keluar kota. Ada urusan seminar katanya. Dan baru kembali 3 hari lagi. Jadi hanya aku dan Mbak Adel di rumah. Aku berjalan pelan menuju kamarnya di lantai 2. Ketukan lembut kulepaskan pada pintunya. Mbak Adel, makan malamnya sudah siap, ucapku sambil berdiri tegak. Tak ada jawaban. Mungkin dia sedang tidur, pikirku. Aku coba ketuk lagi, sedikit lebih keras. Mbak, saya bawain makanannya. Ya, masih sepi. Ragu-ragu, aku ulurkan tangan ke gagang pintu. Tak terkunci. Pelan-pelan kubuka sejengkal. Mbak, makan malamnya udah saya siapin. Kataku lagi, setengah berharap akan ada balasan. Tapi yang kulihat justru membuatku terpaku. Lampu kamar temaram. Mbak Adel sedang berbaring di atas tempat tidur. Ponsel di tangan. Headset menempel di telinga. Wajahnya terlihat serius, tapi ada sesuatu yang lain di sana. Bibir bawahnya tergigit dan jemarinya bergerak perlahan menyusuri kulitnya sendiri. Gerakannya lembut, hampir seperti tarian. Dasternya, warna biru muda dengan motif bunga kecil, tersingkap sedikit memperlihatkan paha putih yang mulus dan nyaris menyilaukan di bawah cahaya redup. Aku terdiam, beku. Jantungku berdetak liar. Otakku memberontak, tapi mataku seolah tak bisa berpaling. Baru beberapa detik, tapi terasa seperti menit. Lalu aku sadar. Segera ku tutup pintu perlahan, nyaris tanpa suara. Langkahku cepat menuruni tangga. Kembali ke dapur, ku taruh nampan di atas meja. Tanganku sedikit gemetar. Di dadaku, debar tak karuan. Ada rasa bersalah yang menusuk, tapi juga ada sesuatu yang tak bisa kutolak. Rasa asing yang mengusik. Beberapa menit kemudian, langkah pelan terdengar dari arah tangga. Kamu ini gimana sih? Masak udah siap tapi nggak panggil-panggil aku ke kamar. Suara Mbak Adel terdengar datar, tapi ada senyum tipis di bibirnya saat dia masuk ke dapur. Aku langsung berdiri. Maaf Mbak, tadi saya panggil, tapi mungkin Mbak pakai headset jadi nggak denger. Dia menatapku lama, lalu berkata dengan suara setengah bercanda, kamu sempat lihat ke dalam kamar enggak? Pertanyaan itu seperti petir di kepala. Aku tahan napas, mencoba tetap tenang. Enggak kok Mbak, saya cuma buka dikit, soalnya takut Mbak ketiduran. Mbak Adel mengangguk pelan, senyum kecil mengembang di wajahnya. Iya ya, soalnya tadi aku emang lagi capek banget. Lalu dia duduk di kursi makan, mengambil sendok. Tapi saat itu matanya kembali melirikku, pandangan yang membuatku kembali gugup. Malam itu kami makan bersama, hanya berdua. Suasananya tenang, tapi penuh sesuatu yang menggantung di udara.
Sesekali saat dia menatapku, aku merasa seperti sedang diuji oleh sesuatu yang tak terlihat. Bukan hanya rasa, tapi mungkin juga keinginan yang belum sempat diberi nama. Dan malam itu semuanya baru saja dimulai. Sejak malam itu, suasana di rumah besar ini terasa sedikit berubah. Bukan karena ada yang benar-benar berbeda secara fisik, tapi karena ada sesuatu yang mengendap di udara, semacam ketegangan halus yang hanya bisa dirasakan, bukan dilihat. Pagi harinya aku bangun lebih awal dari biasanya. Kupikir jika aku menyibukkan diri, mungkin pikiranku bisa sedikit lebih tenang. Tapi nyatanya, bayangan Mbak Adel semalam tetap menghantui. Wajahnya, gerak tubuhnya, bahkan senyumnya ketika dia melirikku di meja makan, semuanya muncul kembali seperti kilasan film yang tak bisa kuhentikan. Aku menyiapkan sarapan, roti panggang, telur rebus setengah matang, dan segelas jus jeruk. Menu ringan yang biasa diminta Bu Ratih, tapi Mbak Adel juga menyukainya. Jam sudah menunjukkan pukul 7 lebih, dan biasanya pada jam segini Mbak Adel sudah turun, atau setidaknya menyalakan musik dari kamarnya. Tapi pagi itu sunyi. Tak ada suara apapun dari lantai atas. Dengan sedikit ragu, aku mengambil nampan dan menaiki tangga. Setiap anak tangga terasa berat, seolah langkahku sedang membawa bukan hanya makanan, tapi juga sisa perasaan yang belum selesai dari malam sebelumnya. Aku berdiri di depan pintunya. "Mbak Adel, sarapan udah saya siapin," kataku cukup lantang. Dari dalam terdengar suara lembutnya. "Masuk aja, letakkan di meja samping tempat tidur ya." Jantungku berdebar, tapi aku tetap berusaha bersikap biasa. Kutekan perlahan gagang pintu, lalu kubuka. Ruangan itu masih remang. Tirai jendela tertutup sebagian, dan aroma lavender dari diffuser di sudut kamar menyambutku lebih dulu. Di atas tempat tidur, Mbak Adel duduk bersandar dengan selimut tipis menutupi tubuhnya. Rambutnya masih berantakan, wajahnya tanpa riasan, tapi justru dari situlah pesonanya terpancar lebih kuat. "Taruh aja di situ," katanya sambil menunjuk meja kecil di sebelah ranjang. Kuturuti tanpa berkata banyak, lalu bersiap pamit. Tapi kemudian suaranya menahanku. Kamu jangan pergi dulu." Aku menoleh pelan. "Makan bareng di sini?" "Ya." Aku malas turun. Rumah ini terlalu sepi. Aku ragu, tapi tak ingin membuatnya tersinggung. "Ya, kalau Mbak nggak keberatan." Dia menepuk sisi ranjang, isyarat halus agar aku duduk di sana. "Duduk aja, nggak usah kaku-kaku amat." Akhirnya aku duduk, menjaga jarak secukupnya. Tapi kedekatan kami di ranjang itu menumbuhkan sensasi aneh, hangat tapi juga menegangkan. "Kamu tahu," katanya sambil mengunyah roti perlahan, "sudah lama banget aku nggak ngobrol bareng sama cowok di pagi hari kayak gini." Aku hanya tersenyum. "Saya senang bisa temani Mbak." Dia menatapku. "Lama. Kamu tuh beda." "Beda gimana Mbak?" "Ya, biasanya cowok-cowok seusiamu tuh banyak gaya, suka merayu, gombal. Tapi kamu tenang, sopan, bikin aku nyaman." Aku hanya bisa menunduk, sedikit bingung harus merespon apa. Lalu dia melanjutkan, suaranya lebih pelan, seperti berbicara pada dirinya sendiri. "Kadang aku iri sama kamu, Rangga. Hidup kamu kayaknya tenang, jelas arahnya. Sementara aku malah makin gak ngerti maunya apa." Aku mengangkat kepala, menatap wajahnya. "Mbak Adelia perempuan hebat. Mungkin cuma sedang cari jalan baru. Kadang orang yang paling kuat juga bisa tersesat sesekali." Dia tersenyum kecil. "Kamu manis juga ya." Aku tak sempat menjawab. Saat itu hanya keheningan yang mengisi ruang di antara kami, tapi bukan keheningan canggung, melainkan semacam kesepakatan yang tak terucap. Seperti kami sama-sama menyadari bahwa ada yang sedang berubah di antara kami, perlahan tapi pasti. Dan kemudian dia bertanya. Nada suaranya berubah lagi.
Kali ini seperti ingin tahu sesuatu yang lebih dalam. Kemarin malam, kamu beneran gak lihat aku? Pertanyaan itu membuat napasku tercekat. Aku menoleh, mencoba merespon dengan wajar, meski jelas nada gugupku tak bisa ditutupi. Saya saya cuma buka pintu sedikit. Nggak sengaja lihat, saya langsung tutup lagi. Dia tak langsung menjawab. Hanya tersenyum, tapi senyum itu berbeda. Ada sesuatu di baliknya, campuran malu, goda, dan pengakuan yang tak terucap. Kalau gitu, kamu tahu aku nggak pakai daleman ya? Aku menelan ludah. Rasanya seperti tertelan bara. Mataku menunduk. Tanganku mengusap tengkuk yang tiba-tiba terasa panas. Mbak, saya nggak maksud. Saya benar-benar nggak sengaja. Ucapku cepat. Dia tertawa kecil. Bukan tawa mengejek, tapi seperti seseorang yang akhirnya menemukan permainan yang menarik. Tenang aja, aku nggak marah kok. Malah, aku senang kamu tetap jaga sopan. Itu jarang. Aku menatapnya, dan untuk pertama kalinya, aku merasa bahwa Mbak Adele sedang membuka pintu ke dalam dirinya. Bukan pintu kamar, tapi pintu hati. Malam itu, aku hanya bisa bertanya dalam hati, seberapa jauh aku boleh melangkah? Dan jawabannya mungkin akan kutemukan malam ini. Malam itu, hujan turun pelan-pelan. Rintiknya menyentuh jendela dapur, seperti ketukan kecil yang melodius. Aroma tanah basah menyatu dengan harumnya semur daging dan tumis kangkung yang baru saja ku selesaikan. Makanan kesukaan Mbak Adele. Entah kenapa, akhir-akhir ini aku makin memperhatikan hal-hal kecil yang dia sukai. Seolah ada kebutuhan diam-diam untuk menyenangkan hatinya. Jam menunjukkan pukul 8 lebih. Rumah sudah sepi sejak sore. Hanya suara hujan dan detak jam dinding yang menemani. Pak Dirga, seperti biasa, sedang di luar kota selama 2 malam. Rumah ini, seperti sebelumnya, hanya diisi oleh aku dan Mbak Adele. Aku berdiri di depan kamar Mbak Adele sambil membawa nampan makan malam. Kupikir tak ada salahnya mengetuk seperti biasa. Menjaga sopan santun tetap menjadi peganganku, walau batas antara formalitas dan rasa makin kabur. Tok, tok. Mbak, makan malamnya sudah siap, kataku pelan. Tak ada jawaban. Aku bersiap kembali ke dapur, tapi tiba-tiba dari dalam terdengar suara air mengalir. Kamar mandi. Dia sedang mandi. Saat aku hendak melangkah pergi, pintu kamar terbuka sedikit dan suara lembutnya menyusul dari balik kabut uap. Rangga, kamu di situ ya? Aku menoleh cepat. Iya mbak, tolong ambilin handuk di lemari, aku lupa bawa, ucapnya. Suaranya tenang tapi mengandung nada yang tak bisa kujelaskan. Aku menelan ludah, mencoba tetap tenang. Di lemari sebelah mana mbak? Samping rak buku. Ambil yang warna abu. Tanganku gemetar saat membuka pintu lemari dan mengambil handuk tebal berwarna abu. Aku melangkah pelan ke arah kamar mandi yang pintunya hanya tertutup sebagian. Dari celahnya terlihat kepulan uap mengaburkan pandangan, namun sesosok siluet tubuh perempuan terlihat samar di balik tirai kaca. Aku berhenti di depan pintu, mencoba menyodorkan handuk tanpa melihat ke dalam. Ini mbak. Tapi saat itu pintu terbuka sedikit lebih lebar, dan di sana berdirilah Mbak Adele. Rambutnya basah, meneteskan air di pundaknya. Bahunya terbuka, hanya dibalut handuk kecil yang nyaris tak cukup menutupi lekuk tubuhnya. Matanya menatapku. Serius, tak ada senyum basa-basi, tak ada kepura-puraan. Masuk sebentar boleh? Aku kaku. Mbak, saya nggak enak. Ini kan, cuma sebentar, potongnya. Aku cuma butuh ditemani. Nggak ada yang lain di rumah ini. Tatapannya tajam tapi penuh luka. Ada sesuatu di sana, kesepian yang dalam, yang selama ini mungkin bersembunyi di balik wajah tenangnya. Perlahan, dia menarik tanganku. Tangan yang dingin karena gugup menyentuh tangan hangatnya yang basah. Mbak, saya... Shh,
Nggak usah ngomong apa-apa. Dia memegang pipiku dengan satu tangan, dan dalam satu gerakan yang pelan, dia menyandarkan keningnya di dadaku. Jantungku berdetak keras, suara hujan di luar seperti hilang. Yang ada hanya kami berdua dalam ruangan kecil yang dipenuhi uap dan detak jantung. Aku cuma lelah, bisiknya. Aku nggak butuh jawabanmu sekarang. Aku cuma mau merasa hidup, mau merasa diinginkan. Aku tak tahu harus berbuat apa. Tubuhku ingin menolak, tapi hatiku sudah lama goyah. Semua batas yang selama ini kujaga perlahan mulai retak. Malam itu, tanpa banyak kata, aku membiarkan tubuhku mendekat, menjawab panggilan yang bukan sekadar rindu, tapi juga rasa ingin dimengerti. Tanganku menyentuh pipinya, dan dia menutup mata. Tak ada desahan, tak ada teriakan, hanya keheningan yang panjang, menyatu dengan pelukan yang lama tertahan. Kami tak hanya saling mendekap, kami saling melepas beban. Ada luka yang ditumpahkan, ada pengakuan yang tak terucap, dan ada perasaan yang tak lagi bisa disangkal. Setelah semuanya, kami duduk di ujung ranjang. Tanganku masih menggenggam tangannya. Wajahnya menghadap jendela, memandang hujan yang mulai reda. Aku nggak tahu apa yang akan terjadi setelah ini, katanya. Tapi malam ini, aku ingin percaya bahwa aku pantas dicintai. Aku menatapnya. Mbak selalu pantas dicintai, saya cuma takut gak cukup untuk Mbak. Dia tersenyum tipis. Justru karena kamu takut, aku percaya kamu tulus. Malam itu kami tak banyak bicara, tapi diam itu lebih padat dari kata-kata. Kami telah menyeberangi batas, dan tidak ada jalan kembali. Pagi itu datang dengan pelan. Matahari belum sepenuhnya terbit, tapi cahaya samar mulai menyusup melalui tirai kamar yang belum sepenuhnya tertutup. Udara masih dingin, dan sisa uap dari malam sebelumnya terasa seperti jejak dari keheningan yang belum selesai. Aku terbangun dengan tubuh setengah menyandar di ranjang, mengenakan kaos tipis dan celana panjang seadanya. Di sebelahku, Mbak Adele masih terlelap. Wajahnya tenang, seperti tak pernah menanggung beban apapun. Rambutnya setengah menutupi pipi, dan tangan kirinya masih menggenggam ujung selimut. Aku menatapnya dalam diam. Wanita itu bukan lagi sekadar anak majikanku, bukan sekadar orang yang harus kuhormati dari jauh, tapi juga seseorang yang kini ada di garis depan pikiranku. Tapi bersama ketenangan itu, muncul kenyataan. Sesuatu yang tak bisa diabaikan begitu saja. Malam tadi adalah batas, dan kami telah melewatinya. Aku perlahan turun dari ranjang, tak ingin membangunkannya. Kembali ke kamarku sendiri, mencuci muka, lalu mulai menyiapkan sarapan seperti biasa. Roti panggang, telur rebus, teh hangat. Kesibukan pagi sedikit menenangkan pikiranku, tapi tetap saja tak bisa sepenuhnya menghapus apa yang sedang berkecamuk dalam dada. Sekitar pukul 7, langkah pelan terdengar dari lorong. Mbak Adele berdiri di pintu dapur, mengenakan sweater tipis dan celana panjang kasual. Wajahnya polos, tanpa riasan, tapi sorot matanya sudah berbeda. Lebih dewasa, lebih terbuka. Pagi, sapanya pelan. Pagi mbak, jawabku mencoba tersenyum meskipun gugup. Dia duduk di kursi makan, lalu menatapku saat aku meletakkan piring di hadapannya. Kamu baik-baik aja? Aku mengangguk. Saya cuma masih mikir. Dia menunduk, mengaduk tehnya sebentar. Aku juga, katanya lirih. Tapi aku gak nyesel. Aku mengangkat wajah, menatap matanya. Saya juga enggak mbak. Keheningan kembali mengisi ruangan. Tapi kali ini bukan keheningan yang aneh, melainkan hening yang berisi pemahaman bahwa kami berdua sama-sama melangkah dalam ruang yang tak pernah direncanakan, tapi terasa benar saat terjadi. Lalu ponselnya berdering. Nama yang muncul di layar, Papa. Mbak Adele menghela napas panjang sebelum mengangkatnya. Iya, Pak. Aku mundur pelan dari meja, memberi ruang.
Dari nada suaranya, percakapan itu ringan. Pak Dirga baru tiba di bandara dan akan sampai rumah sore nanti. Tak ada yang mencurigakan. Tapi saat telepon ditutup, wajah Mbak Adel terlihat lebih serius. Aku harus ngomong sama papa, katanya. Tentang semuanya. Degup jantungku langsung meningkat. Tentang semalam, Mbak. Dia mengangguk. Dan tentang kamu. Aku menatapnya tak percaya. Mbak yakin? Dia menggenggam tanganku di atas meja. Aku gak mau sembunyi. Aku lelah pura-pura kuat, pura-pura sempurna. Aku butuh seseorang yang jujur, yang sederhana, yang kayak kamu. Aku tahu ini gak akan mudah, tapi aku siap. Siang itu, aku memutuskan memberanikan diri. Membersihkan diri, berpakaian rapi, dan menyiapkan hati. Menanti sesuatu yang mungkin akan mengubah segalanya, entah menuju akhir atau awal yang baru. Sore hari, Pak Dirga pulang. Wajahnya tampak lelah, tapi tetap ramah saat menyapaku. Rangga, kamu sehat? Alhamdulillah, Pak. Aku kembali ke dapur, tapi kali ini bukan untuk bekerja. Aku hanya menunggu. Beberapa menit kemudian, Mbak Adel memanggilku ke ruang tamu. Pak Dirga duduk dengan tangan terlipat di atas meja kopi. Tatapannya tenang tapi tajam. Ada yang ingin disampaikan Adel, katanya. Mbak Adel duduk di sampingnya. Ia menggenggam tanganku, lalu menatap ayahnya. Pa, aku sayang Rangga. Hening. Aku bisa mendengar detak jam di dinding. Pak Dirga menatapku lama. Sorot matanya sulit ditebak, antara bingung, kecewa, atau marah. Sejak kapan? Tanyanya akhirnya. Belum lama, jawab Mbak Adel jujur. Tapi ini bukan main-main. Pak Dirga berdiri, berjalan ke jendela, lalu kembali menatap kami. Aku gak pernah menyangka ini, katanya. Tapi jika kamu bahagia, aku tak akan menghalangi. Aku nyaris tak percaya dengan apa yang kudengar. Tapi Rangga, lanjutnya, jaga anakku. Jangan pernah khianati kepercayaannya. Dan jangan pernah lupakan dari mana kamu berasal. Aku menunduk. Saya akan jaga, Pak. Dengan seluruh yang saya punya. Beberapa bulan kemudian kami menikah. Tanpa pesta besar. Tanpa publikasi. Hanya keluarga dekat dan teman sejati. Mbak Adel, atau kini Adelia, istriku, berdiri di sampingku dengan senyum yang tak pernah kulihat sebelumnya. Senyum yang bebas, senyum yang penuh harapan. Dan aku bukan lagi hanya seorang sopir. Dengan bantuan Pak Dirga, aku melanjutkan impian lamaku bekerja di bidang desain interior, mengembangkan bakat yang selama ini kupendam. Tapi yang paling penting, aku belajar bahwa kadang cinta tidak datang dengan gemuruh. Ia datang diam-diam, melalui tatapan yang tak disengaja, percakapan di meja makan, dan malam yang penuh kejujuran.